Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Melihat Rasya dan Aisyah yang pergi dengan motor menuju pondok pesantren untuk selamatkan para santri, Miranda pun lantas perintahkan anak buahnya untuk membunuh Rasya dan Aisyah. Tiba-tiba dua motor pun mengikuti Rasya dan Aisyah. Dua motor itu terlihat mengganggu Rasya dan Aisyah. Rasya tanyakan pada mereka apa yang telah dilakukan mereka, kenapa mereka ingin mencelakai Aisyah dan Rasya. Saat Rasya ingin kabur dari mereka, tiba-tiba pemotor itu menabrak bagian belakang dari motor Rasya, sehingga Rasya pun kehilangan kendali. Motor Rasya pun menuju ke arah jurang. Motor Rasya pun menabrak sebuah batu. Akibatnya Rasya dan Aisyah pun lantas terlempar ke dalam jurang. Mereka berdua pun tak sadarkan diri. Sementara itu, anak buah Miranda pun lantas sangat bahagia melihat Rasya dan Aisyah tak berdaya. Mereka berdua pun lantas yakin jika Rasya dan Aisyah telah mati. Mereka pun lantas menghubungi Miranda, beritahu Miranda jika mereka telah berhasil menyingkirkan Rasya dan Aisyah. Di satu sisi, Adara pun sangat berharap jika Rasya bisa datang menyelamatkan mereka. Adara berharap jika Rasya mendengar pesan suaranya yang telah dikirimkannya kepada Rasya. Adara pun ketahuan oleh penjahat itu jika Adara telah sembunyikan HP-nya. Penjahat itu bahkan menghancurkan HP Adara. Semua santri pun terlihat ketakutan dan berteriak saat penjahat itu menghancurkan HP Adara. Adara minta penjahat itu melepaskan mereka. Apa tujuan mereka melakukan itu? Penjahat itu katakan pada Adara dan semuanya jika mereka akan melepaskan semua santri jika orang tua santri membayar 80 miliar. Penjahat itu pun lantas emosi kepada Adara. Kali ini penjahat itu memaafkan Adara. Jika Adara mengulangi kesalahan lagi, bisa-bisa Adara bakal dihabisi oleh penjahat itu. Sementara itu, Aisyah pun akhirnya sadar. Aisyah berusaha untuk menyadarkan Rasya. Aisyah merasa jika selama ini Rasya sudah banyak berkorban buat Aisyah. Aisyah bakal selamatkan Rasya dari penjahat-penjahat itu. Aisyah yang takut jika penjahat itu bakal melihat mereka. Aisyah pun lantas sembunyikan Rasya di dalam semak-semak. Untung saja Aisyah berhasil, karena tiba-tiba penjahat itu pun datang mencari mereka. Penjahat itu merasa kesal tidak temukan Aisyah dan Rasya. Penjahat itu akan habisi mereka jika mereka temukan Aisyah dan Rasya. Aisyah pun berusaha untuk menyadarkan Rasya. Rasya pun akhirnya sadar. Saat itu Aisyah terpaksa menutup mulutnya Rasya agar Rasya tidak membuat suara agar mereka tidak ketahuan. Mereka pun sangat hati-hati di dalam semak-semak itu agar tidak kedengaran oleh anak buahnya Miranda. Anak buah Miranda pun merasa kesal tidak temukan mereka dan melemparkan batu ke dalam semak-semak. Batu itu lantas mengenai kepala Rasya. Akibatnya Rasya dan Aisyah pun diketahui oleh mereka. Rasya pun lantas mengajak Aisyah untuk kabur dan lari dari mereka. Bahkan Aisyah pun tersandung dan jatuh. Kaki Aisyah pun sakit tak bisa berlari. Rasya pun minta Aisyah agar naik di punggungnya Rasya. Rasya bakal menggendong Aisyah. Saat itu Aisyah menolak ajakan Rasya karena merasa jika mereka bukan muhrim. Rasya yakinkan Aisyah jika tak ada pilihan lain agar mereka segera kabur dari penjahat itu. Rasya pun bahkan mengambil sebuah daun untuk pembatas antara Rasya dan Aisyah agar Rasya bisa menggendong Aisyah. Rasya pun lantas menggendong Aisyah masuk ke dalam sebuah goa. Mereka pun sangat berharap jika penjahat itu tidak temukan mereka. Penjahat itu pun lantas tiba di depan goa itu. Melihat goa itu, penjahat itu merasa yakin jika Rasya dan Aisyah berada di dalam goa itu. Penjahat itu pun lantas menutup goa itu dengan bebatu-batuan yang ada di sana, agar orang-orang tidak tahu jika Rasya dan Aisyah berada di dalam goa. Bahkan penjahat itu
membakar pintu masuk goa itu agar Raisya dan Aisyah tidak selamat. Aisyah pun merasa khawatir jika mereka bakal celaka dan tak selamat, apalagi di dalam goa itu terdapat banyak bahan peledak. Anak buah Miranda pun lantas beritahu Miranda jika mereka telah berhasil membuat Aisyah dan Raisya celaka dan bakal mati di dalam goa itu.